Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim Samsat Provinsi Maluku melakukan Coffee Morning pada Kamis 10 Juni 2021 di Hotel Bis Ambon bersama dengan tim Samsat yang terdiri dari Direktorat Lalu Lintas, Jasara Harja, dan Bank Pembangunan Daerah Maluku. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, dialog yang menjadi poin penting dalam rangka upaya kekompakan, sinergitas, dan kolaborasi untuk mendukung program bebas bea balik nama kendaraan bermotor dan bebas denda pajak kendaraan bermotor khusus untuk plat hitam. Ia menambahkan program ini akan berlangsung dari 10 Juni sampai 10 September 2021. Ini merupakan program untuk peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang diamanatkan Gubernur Maluku sebagai wujud kolaborasi sinergi dan kolaborasi komunikasi. Hari ini Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim Samsat Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Coffee Morning dengan tim Samsat yang terdiri dari Direktorat Lalu Lintas, kemudian Jasara Harja, dan Bank Pembangunan Maluku. Dialog yang menjadi poin penting adalah dalam rangka upaya kekompakan, sinergitas, kolaborasi untuk mendukung program bebas bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian bebas denda pajak kendaraan bermotor khusus untuk plat hitam. Dalam kaitannya dengan itu, banyak masukan yang kemudian menjadi bagian dari sinergi untuk mensukseskan kegiatan ini. Program yang direncanakan akan berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 10 September adalah bagian yang merupakan program untuk peningkatan PAD sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur sebagai wujud kolaborasi, sinergi, dan koordinasi komunikasi. Untuk itu, banyak hal yang dibicarakan mulai dari sisi teknis, kemudian penyiapan sosialisasi, sampai kepada keterlibatan sumber daya manusia untuk memberikan dukungan terhadap kesuksesan program dimaksud. Upaya-upaya maksimal yang kemudian menjadi perhatian dari teman-teman di lantas adalah penyiapan sumber daya manusia dan waktu yang harus dibagi antara tugas-tugas rutin yang kemudian merupakan bagian dari pelayanan publik dan tugas-tugas rutin untuk pelayanan di Samsat. Demikian juga dengan teman-teman dari Jasara Harja. Upaya maksimal sangat didukung oleh teman-teman dari Jasara Harja, di mana khusus untuk Jasara Harja, denda yang kemudian dibebaskan adalah denda tahun lalu. Ya, sementara tahun ini itu tetap dikenakan denda, sehingga jangan disalah tafsirkan bahwa pembayaran pajak itu bebas. Tidak, pembayaran pajak tidak bebas. Pajak tetap dibayar. Yang dibebaskan adalah denda pajaknya. Jadi saudara-saudaraku masyarakat yang punya kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bila belum membayar pajak beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, datanglah untuk melunasi pajaknya sehingga akan dikenai biaya normal dalam pokok pembayaran pajak, tapi dendanya disesuaikan. Untuk Jasara Harja, denda tahun ini tidak dibebaskan. Denda tahun kemarin itu yang dibebaskan. Ini harus dipahami sehingga tidak salah sangka bahwa pemerintah memberlakukan insentif kepada masyarakat dengan membebaskan pajak. Kemudian dari BPDM juga menyampaikan kesiapannya untuk mensukseskan program ini. Bukan hanya itu, kita berbicara tentang upaya untuk bebas bea balik nama kendaraan bermotor dan bebas denda pajak, tapi upaya-upaya untuk peningkatan PAD melalui Samsat keliling. Jadi kita sudah mendesain jadwal yang akan kita bicarakan untuk kesiapan SDM, kemudian kesiapan sarana prasarana yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam rangka Samsat keliling dimaksud. Kami sangat berbangga dengan teman-teman BPDM karena mereka telah mempunyai mobilku, mobil keliling tabunganku maksudnya. Mobil keliling tabunganku yang dapat dimanfaatkan karena memiliki connect visat dengan pusat, sehingga dimanapun mobil itu berada, ketika kita mendaftar atau membayar pajak dan kita setorkan ke BPDM, dia langsung tersambungkan dengan BPDM Induk. Itu artinya bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh Samsat melalui Samsat online adalah yang sudah diinovasikan, tetap menjadi bagian untuk diprioritaskan. Beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian dalam diskusi kita tadi
di Cafe Bis adalah bagaimana kesiapan kita untuk beberapa pemanfaatan secara optimal dari Gedung Samsat yang sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Murad Ismail beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk itu kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun dalam rangka mendukung kenyamanan, ketertiban, kemudian rutinitas yang sudah wajib dilakukan oleh teman-teman di Gedung Induk Samsat Provinsi Maluku yang berkedudukan di Waihaum akan kita benahi untuk lebih baik lagi, sehingga pelayanan yang kita lakukan bisa secara optimal memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat dan memberikan rasa kesan yang baik, sehingga mereka ingin kembali lagi untuk membayar pajak tahun berikutnya. Ada hal lain yang kemudian juga menjadi bagian untuk dukungan terhadap SDM kita. Di antaranya kita coba ingatkan teman-teman BPDM untuk memberikan pelatihan kepada para staf kita, karyawan kita, sehingga karyawan kita yang berhadapan langsung dengan wajib pajak atau melakukan pemungutan itu bisa melakukan aktivitas dengan percaya diri yang lebih. Di antaranya mereka harus kursus tentang bagaimana menata diri dan menata rias wajah diri, ya, berpakaian dan lain-lain ketika berada di meja-meja pemungutan sesuai dengan prosedur yang ada. Berikutnya perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa upaya-upaya maksimal yang kami lakukan tidak lain dan tidak bukan bahwa pajak yang kita setorkan akan kembali juga kepada masyarakat, ya, akan kembali juga berupa program-program pembangunan, baik pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, sarana prasarana lain penunjang kehidupan kita, sehingga dengan pajak yang kita berikan PAD meningkat dan kemakmuran akan lebih terjamin melalui sarana prasarana yang tercipta atau dibangun untuk melayani menjadi prasarana yang dapat dimanfaatkan secara lebih baik dan efektif. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan menjadi perhatian dan menjadi dukungan untuk semua stakeholders, semua masyarakat wajib pajak dalam rangka mendukung program-program pemerintah. Terima kasih.